Di negeri ini, kita terbiasa melihat mobil-mobil buatan Tiongkok, Jepang, Korea, bahkan Eropa. Tapi apakah kita mampu membuat sendiri? Jawabannya mampu, bahkan sudah sejak 20 tahun lalu. Inilah kisah Vin Komodo, kendaraan tangguh yang lahir dari mimpi seorang anak bangsa demi membangun kendaraan khas Indonesia. Saya Ibnu Susilo, alumni Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Mesin, ITS. Background saya desainer pesawat terbang. Saya termasuk tim desainer pesawat terbang N250. Juga pernah terlibat di Airbus A380. Saya resign pada tahun 2004 dan mulai mendirikan PT Vin Komodo Teknologi ini, merancang bangun kendaraan multifungsi yang bisa menyambungkan antar pedesaan dan juga digunakan untuk daerah-daerah non-infrastruktur. Saya memulai dari rumah sebetulnya. Mulai dari prototipe yang pertama, itu saya melakukan riset pasar tahun 2005, lalu 2006 saya mulai tentukan desain kendaraan seperti apa sih yang cocok untuk penyambung daerah pedesaan atau di daerah-daerah rural ya, yang non-infrastruktur di Indonesia ini. Tahun 2007 saya bikin, tahun 2008 saya mulai tes, itu saya sebut generasi pertama. Dan sampai sekarang itu sudah masuk ke generasi ke-6. Jadi ini adalah perjalanan panjang sebuah produk teknologi yang kita kembangkan step by step di Indonesia ini. Jadi murni mulai desain sampai after sales service-nya ini adalah di Indonesia semuanya, oleh orang Indonesia. Selain 100% karya anak bangsa, bahan baku mobil pabrikan Vin Komodo juga berasal dari dalam negeri. Ibnu menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai rantai pasok bahan baku kendaraan. Tantangan yang terbesar adalah kalau saya mau mendesain seperti ini, saya harus melihat kondisi sekelilingnya. Pertama, SDM-nya ada nggak? Maka saya harus mentraining SDM dulu. Kedua, supply chain-nya ada nggak? Maka saya harus create afiliasi untuk membuat supply chain rantai pasok kita. Ada yang membuat jobnya, ada yang membuat setir, ada yang membuat bracket, dan banyak komponen. Vin Komodo ini ada sekitar 2.000 lebih komponen. Jadi itu harus dikerjakan banyak UKM. Meski sederhana, workshop Vin Komodo yang berada di kota Cimahi, Jawa Barat ini adalah tempat yang melahirkan kendaraan karya anak bangsa. Di tempat ini, Ibnu dan timnya bisa memproduksi 100 unit mobil Vin Komodo berbagai tipe dalam setahun. Nah, kalau di sini ini adalah tempat produksi kita ya, dari raw material baru kita proses, kita bentuk sampai ini namanya primer structure-nya. Jadi struktur utamanya kita membuat di sini adalah konstruksinya roll kit ya. Ini adalah jig and fixture yang kita bangun dari persamaan-persamaan matematika, kita jadikan dia sebagai cetakan, dan sehingga nanti produksi 1, 2, 3 itu kepresisiannya semuanya terjaga. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu di sini akan memasang semua bracket-bracket dan juga lantainya akan dipasangkan di sini. Nah, ini proses untuk pemasangan lantai. Setelah semua bracket-bracket ini terpasang semuanya, ini adalah primary structure. Jadi semua struktur utama itu ada di sini. Ini yang menjaga semua keselamatan daripada penumpang dan driver kalau seandainya terjadi fatal accident kayak begitu. Tapi ya mudah-mudahan jangan. Ini di ruang perakitan ya. Ini ruang assembly ini yang biasanya produk-produk di Indonesia itu hanya ruangan seperti ini, tapi itu diskalakan besar. Dan salah satunya ini sekarang ada proses kita mulai dari ada assembly, ini roda gitu ya. Lalu roda ini terus kita juga ini lagi assembly untuk electrical dan mekanikanya ada kita masukkan ke sini semuanya. Nah, ini salah satu yang tadi saya jelaskan bayi kembar, ini salah satu bayi yang baru lahir juga, namanya KB
500 4x4 Matic. Ini sangat powerful. Powernya ini sekitar di 38, torsinya di 45 Newton meter. Dia bisa multifungsi juga, di samping untuk kendaraan operasional juga bisa untuk jadi kendaraan angkut di daerah-daerah yang ekstrim. Ini walaupun bentuknya seperti ini, tapi dia nyaman seperti sedan. Satu lagi fiturnya, ini mempunyai low gear. Ini sangat digunakan kalau kita sedang terjebak lumpur gitu ya, maka kita bisa menggunakan low gear. Ini mudah pengendaliannya, semuanya user friendly. Gitu. Sejak 2005 hingga sekarang, mobil VinKomodo sendiri sudah melalui tahap perbaikan hingga generasi ke-6. Beberapa generasi VinKomodo bahkan mendapat pengakuan dan penghargaan dari Presiden Indonesia sebelumnya. Ini hasil dari riset pasar saya di tahun 2025 dan 2006 saya desain, 2007 saya bikin, 2028 ini dites. Nah dari sini kita improve lagi ke generasi kedua. Ini adalah hasil feedback dari customer kita yang tadinya ini single seat, dia minta 2 seat rata-rata, ya akhirnya kita buatkan 2 seat. Ini kita improve lagi tahun 2010, ini menjadi generasi ketiga yang tadinya manual, banyak permintaan untuk Matic. Jadi kita jadikan ini Matic dan engine-nya kita perbesar menjadi 250 cc. Ini yang tadi sudah mendapat penghargaan dari Indonesian International Motor Show. Ini penghargaan pertama kali yang kita dapat. Selanjutnya di sini adalah generasi keempat. Selanjutnya ini tahun 2011. Waktu itu tahun 2012 ini dapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya dari sini kami improve lagi, ada di generasi kelima dapat penghargaan dari Bapak Presiden RI ke-3, itu Profesor Dr. B.J. Habibie Technology Award. Setelah itu generasi ke-6 itu baru kita launching tahun ini. Di generasi ke-6 ini powernya kita naikkan 30% dan torsinya kita naikkan 60%. Saat ini VinKomodo telah digunakan oleh berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Alhamdulillah pasar atau pengguna VinKomodo ini dari Sabang sampai Merauke itu sebetulnya sudah ada gitu ya. Nah digunakannya untuk apa aja? Banyak untuk perkebunan, banyak untuk pertambangan, banyak untuk oil and gas, banyak, lalu juga untuk pemadam kebakaran hutan ya di Sumatera atau di Kalimantan. Satu-satunya kendaraan yang bisa jalan di lahan gambut itu hanya VinKomodo. Ini produk lokal, pabriknya ada di Cimahi ya, Jawa Barat. Ini kendaraan off the road ya, artinya dia memang tidak diperuntukkan beredar di jalan raya. Tapi lebih kepada daerah perkebunan, daerah-daerah mungkin tambang, daerah-daerah wisata untuk menunjang mobilisasi di daerah tersebut. Afirmasinya, ini kan tahun lalu kami tampilkan di acara Jalin Lokal. Pak Menteri dan Pak Wamen beli satu-satu. Ibnu berharap VinKomodo bisa diproduksi secara massal dan dikenal oleh lebih banyak kalangan di negeri sendiri. Jadi yang saya inginkan itu adalah bahwa dukungan pemerintah itu sebetulnya nggak muluk-muluk. Beli aja produknya VinKomodo, maka kami dengan semua supply chain ini kita akan besar. Faktanya sekarang kan memang industri mobil kita memang dikuasai oleh brand-brand besar ya. Saat ini masih sangat sulit menggeser mindset masyarakat untuk bisa beralih ke produk lokal. Sementara juga kita memang belum ada investasi yang luar biasa untuk bisa mengembangkan brand lokal untuk otomotif. Tugas kami adalah memastikan bahwa mereka bisa menjadi pilihan, bisa menjadi alternatif dari banyaknya brand-brand luar yang memang beredar di Indonesia. Ini sama seperti hidup, ada 3 pilihan. Mau jalan di tempat, mau lihat ke belakang mundur, atau kita mau maju ke depan. Tapi untuk VinKomodo saya pilih harus maju ke depan. VinKomodo bukan sekedar kendaraan. Ia adalah simbol bahwa bangsa ini bisa. Di tengah gempuran produk luar, pilihan ada di tangan kita. Mau terus jadi pasar atau berdiri mendukung karya anak bangsa?